Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini saya akan membawakan cerita baru yang berjudul Rumah Kosong Bekas Praktek Bidan. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya supaya Sobat Horor nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Udah kan Sobat Horor? Kalau gitu yuk langsung aja kita mulai. Rumah Kosong Bekas Praktek Bidan. Sebuah cerita dari Tuyul Bucin, based on true story. Kenalin, nama aku Laras. Ini ceritaku waktu masih berumur 12 tahun. Anak desa di sebuah kabupaten kecil di Jawa Tengah. Aku anaknya terbilang tomboy, gak heran kalau saat itu teman mainku kebanyakan anak-anak cowok. Waktu itu aku dan ketiga temanku, sebut saja Bram 12 tahun, Bagus 12 tahun, dan Ari 13 tahun. Kami berjalan-jalan di belakang rumah Pak Ahmad. Lihat, mangganya Pak Ahmad. Kelihatannya enak tuh. Ucapku memulai keisengan yang biasa kami lakukan. Ngawur, Pak Ahmad galak tahu. Ntar kalau dipukul gimana? Selalu Bram, si anak polos satu ini mencoba menjadi penghalang tindak kejahatan kami. Udahlah, Pak Ahmadnya lagi berak tuh di empang. Lihat tuh kan, masih nongkrong. Dan selalu ada Ari yang meyakinkan kita untuk terus maju tak gentar. Tak lama Ari pun memanjat pohon mangga yang gak terlalu tinggi itu. Satu demi satu mangga berjatuhan. Woi, maling! Walah cah edan, tak kandak nih bapakmu kok kowe, teriak Pak Ahmad. Ternyata Pak Ahmad melihat aksi kami. Teriaknya sambil lari dengan tangan satunya menggenggam gulungan sarung di perutnya. Larinya lucu, seperti kepiting, mungkin karena belum cebok. Ari, turun cepetan, Pak Ahmad datang. Bagus yang panik teriak sambil memungut jarahan yang bisa kami bawa pergi. Seketika Ari pun loncat dan kita lari tunggang langgang. Sudah mulai jauh sih, tapi langit yang gelap sedari tadi akhirnya menggugurkan hujan dari awannya. Karena bingung mau neduh di mana, akhirnya kami pun memutuskan neduh di teras belakang sebuah rumah kosong. Rumah yang tergolong mewah saat itu. Namun entah mengapa dikosongkan begitu saja. Tahu nggak sih? Kata bapak aku, rumah ini dulunya tempat bidan buat lahiran anak-anak di desa kita. Bagus memulai percakapan setelah sedari tadi sibuk menertawakan Pak Ahmad sembari memakan buah mangga. Lalu, kenapa sekarang kosong? Sifat ingin tahuku pun terus menyeruak. Gak tahu tepatnya sih, tapi kata bapak karena masyarakat sudah milih ke puskesmas yang fasilitasnya lebih lengkap dan lebih terjangkau harganya. Bapaknya Bagus ini kepala RT, jadi banyak info yang bisa didapat dari mulut embernya si Bagus. Tapi kata ibu aku rumah ini berhantu, makanya dikosongkan. Ish, Ari, kamu jangan nakut-nakutin. Ini hujan deras, mana gelap lagi. Kan aku takut. Alah Bram, kamu jadi cowok penakut banget sih. Ya, inilah aku. Suka ceplos-ceplos kalau ngomong. Tiba-tiba, pintu yang sedari tadi tertutup agak terbuka. Kami berempat spontan melihat ke arah sana. Aku melihat seperti ada sesosok bayangan yang seakan memanggil kami untuk masuk ke dalam. Tidak begitu jelas sih bayangan itu, tapi cukup membuatku penasaran tentang bayangan itu. Tuh, pergi yuk, aku takut ini. Bram mulai merengek seperti lagi minta Tania ke bapaknya. Kalian gak penasaran rumahnya gimana? Aku tanya sambil menatap mata mereka agar bisa meyakinkan untuk bisa masuk. Sejenak kita saling bertatapan.
Wajahku melukiskan pinta yang luar biasa kepada mereka. Jangan gila deh, ayolah pulang. Hujan-hujanan gak apa-apa deh. Kali ini Bram merengek lebih keras. Kalau kamu pulang sekarang, yang ada malah makin dimarahi sama bapak kamu. Udah nyuri, hujan-hujanan lagi. Spontan Ari pun jengkel kepada Bram. Yang nyuri kalian ya? Aku kan cuma dikasih dikit. Sama aja Bram, serentak kami menjawab Bram. Menyangkal kekonyolan si gembul Bram. Kalian mau ikutan masuk apa tunggu di sini? Sikap sok beraniku pun keluar. Jujur, aku penasaran banget sama sosok bayangan yang aku lihat tadi. Ya udah, aku ikut. Aku juga. Bagus sama Ari mengiyakan permintaanku. Kamu nunggu di sini sendirian, Bram? Tanya Bagus. Ya udah deh, aku juga ikut. Tapi janji, jangan lama-lama lo ya. Iya, Bawel. Aku pun membuka pintu lebih lebar dan berjalan di paling depan. Begitu masuk, di hidung baunya agak aneh, seperti bau busuk kayu yang terkena air dicampur bau bangkai. Ya mungkin bangkai tikus atau apa gitu di pikiranku. Rumahnya masih layak huni, cuma beberapa atapnya sudah bocor. Kaca jendela banyak yang pecah dan juga lantai keramik yang mulai mengelupas karena genangan air. Bau banget, udah yuk keluar, takut nih. Bram terus merengek di belakang Ari sambil memegang bajunya sangat erat. Kita bertiga gak mempedulikan si gembul. Kami lebih penasaran dengan seisi rumah ini. Gak terlalu luas sih, sekitar 120 meter persegi. Tapi ada beberapa ruangan yang sangat menarik. Aku kembali melihat bayangan itu. Sekarang semakin agak jelas, tapi cepet banget mengarah ke salah satu kamar. Kalian lihat gak ada sesuatu yang masuk ke kamar sebelah? Tanyaku pada mereka. Mereka gak jawab, cuma Ari menganggukkan kepala pertanda mengiyakan. Ayolah pergi, takut aku. Sekarang rengekan Bram bercampur mata yang makin berkaca-kaca dan memerah. Bentar Bram, baru juga masuk. Bagus mencoba menenangkan. Kami pun dengan langkah perlahan mulai membuka tirai pembatas kamar. Jadi kamar ini tidak memakai pintu, melainkan tirai. Tiba-tiba pintu belakang menutup sendiri dengan sangat keras. Kenapa? Ayo buru keluar. Bram semakin gemetaran. Itu angin Bram. Lihat, hujannya campur angin. Kembali aku menepis dengan pikiran realistis. Padahal jantungku juga sudah berdegup sangat kencang. Aku lanjutkan untuk membuka tirai warna putih itu. Saat dibuka, disinilah baunya lebih anyir, lebih amis, seperti bau darah. Entah cuma aku saja yang mencium bau ini atau teman-temanku juga menciumnya. Aku nggak tahu. Aku tidak bisa banyak bicara waktu itu. Ternyata ini ruang prakteknya, di mana masih ada tempat tidur untuk pasien dan beberapa peralatan yang lainnya. Perlahan kami mulai masuk ke dalam kamar itu. Gelap, itu yang aku pikirkan saat itu. Hanya disinari cahaya dari jendela tempat tidur pasien. Kamarnya tidak terlalu luas, namun entah mengapa masih ada beberapa alat medis yang tersimpan di sini. Harusnya peralatan ini bisa dipindahkan ke rumah baru penghuni dulu. Entah apa yang terjadi dulu, aku tak tahu. Semakin kesini, aku semakin penasaran. Tiba-tiba tirainya membuka dan menutup sendiri. Aku melihat satu sosok di balik tirai itu. Wajahnya gak begitu jelas, namun matanya seperti meneteskan darah. Sosok wanita berpakaian putih, di bagian perutnya juga berlumuran darah. Tinggi, besar, dan sontak. Aku gak bisa berkata-kata lagi. Cuma melotot dan mengacungkan tanganku ke arah sana. Hei, Laras, kamu kenapa? Ari seperti menyadarkanku. Mataku masih melotot ke arah tirai pintu kamar itu sambil tubuhku bersandar ke tempat tidur pasien. Lemas sekali,
tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Kalian lihat yang tadi nggak? Tanyaku dengan suara gagap penuh ketakutan. Enggak ada apa-apa, Ras. Sangkal Bagus. Namun tiba-tiba wajah mereka seperti berubah. Aku melihat Ari pucat seperti mayat. Bagus dan Bram wajah mereka hancur dan sosok itu makin mendekat di belakang mereka. Sekarang makin terlihat jelas, perutnya terlihat usus dan organ dalamnya. Aku gak bisa berkata-kata lagi. Aku menangis. Mulutku tidak bisa mengeluarkan suara. Seluruh badanku lemas. Menutup wajahku dengan kedua tanganku sambil terus menangis. Kesini anakku, anak cantik, kesini. Suara lembut seorang perempuan membuatku membuka mata. Entah sosok yang tadi berubah atau ini sosok yang lain. Ada perempuan cantik menghampiriku dan menjulurkan tangannya ke arahku. Aku yang sangat ketakutan saat itu karena teman-temanku juga seperti hantu. Aku hanya bisa menangis. Seperti dituntun, sosok perempuan cantik itu membuat tanganku seperti menggapai tangannya. Lalu seperti mimpi, setelah memegang tangannya, rumah ini berubah menjadi istana. Banyak anak-anak di sini, tapi wajahnya pucat sekali. Aku diajak jalan-jalan ke beberapa ruangan. Perempuan cantik itu tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Dia terus menuntunku hingga ke sebuah ruang makan. Dia menyajikan banyak sekali makanan, seperti sate, lotek, dan makanan lainnya. Sini, makan nak. Dia menyuruhku untuk makan. Aku perhatikan dia sedang makan ayam bakar. Sepertinya dia makan dengan sangat lahap. Saat aku ingin makan, tiba-tiba sayup-sayup terdengar suara ibuku memanggil namaku. Ibu, ibu, di mana bu? Aku pun seperti mulai tersadar. Kamu siapa? Di mana aku? Di mana ibuku? Sontak perkataan itu seperti membuat seisi rumah memandangku. Sang perempuan itu menatapku penuh amarah. Lalu seketika makanan itu berubah. Sate, lotek, berubah menjadi organ dalam dan usus yang masih segar dan banyak darahnya. Sedangkan makanan yang aku makan berubah menjadi segumpal darah yang akhir-akhir ini aku tahu kalau itu adalah ari-ari bayi. Aku takut bukan main. Jantungku berdegup sangat kencang. Lalu sosok itu tertawa, lalu berubah. Mukanya mengelupas, matanya meneteskan darah, rambutnya panjang terurai. Baju putih namun bercak darah di mana-mana, termasuk di bagian perut. Aku bisa melihat usus yang sepertinya akan keluar dari perutnya. Aku mencoba berlari, mencari tahu pintu keluar istana ini, sambil menangis dan minta tolong. Ibu, ibu, tolongin Laras bu. Sosok itu terbang begitu cepat, terbang dengan darah masih menetes-netes. Suaranya sangat mengganggu gendang telingaku. Ya Allah, tolongin aku ya Allah. Aku terus berdoa semampuku. Sambil menangis rasanya seperti sudah di ujung tanduk. Anak-anak seisi tempat itu juga menangis. Mereka juga minta tolong sepertiku. Baru terlihat begitu jelas bahwa anak-anak itu dirantai tangan, kaki, dan lehernya. Mereka menangis, tapi bukan air mata yang keluar, melainkan darah. Dan satu lagi, perut mereka juga seperti sudah diambil organ dalamnya. Aku mendobrak-dobrak pintu besar di sana, namun tetap tidak bisa. Mau kemana, Nduk? Ini rumahmu. Sosok itu dekat sekali. Wajahnya mendekatiku. Aku menutup mataku, menangis. Dalam hati memanggil ibu dengan keras. Ada seperti darah yang menetes di wajah dan juga tanganku. Tangannya menyentuh dan mengelus-elus kepalaku. Terasa jari yang begitu panjang dan kasar. Aku terus memejamkan mata hingga seperti tangan itu mencengkram leherku dan rasanya sakit sekali. Sakit,
Sakit yang belum pernah aku rasakan kesakitannya seperti itu. Tiba-tiba aku seperti tak sadarkan diri. Semuanya gelap, gelap sekali. Aku tak tahu aku di mana. Aku hanya bisa menangis. Sayup-sayup terdengar orang-orang menangis, tapi aku tak tahu arahnya di mana karena ini benar-benar sangat gelap. Sayup-sayup terdengar suara kalimat thayyiban dan juga orang-orang menangis. Mataku masih terpejam. Ada yang membaca surat Yasin, ada yang menangis sambil memanggil-manggil namaku. Perlahan aku membuka mata. Aku sudah di rumah, tapi banyak orang di sini. Aku bingung. Aku pun bangun. Astagfirullahaladzim. Seisi rumah kaget. Beberapa ada yang berlarian karena takut. Ibuku memelukku, ayahku juga. Baru setelah itu aku tahu. Ternyata keluarga sudah menganggap kalau aku sudah meninggal. Sudah dimandikan dan sudah dikafani. Dari ayahku juga aku mendengar cerita kalau aku sudah hilang selama 3 hari. Tapi ditemukan di atas pohon besar di tengah makam dengan keadaan pucat dan sudah tidak bernafas. Aku bersyukur bisa melihat orang tuaku lagi, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bernafas kembali. Walaupun setelah kejadian itu aku seperti anak bodoh, kalau orang-orang Jawa menyebutnya linglung. Kadang aku suka ngelamun sendiri dan menjadi pendiam, ditanya tidak merespon, dan lainnya. Orang tuaku terus berusaha untuk menyembuhkanku dan berusaha mengembalikanku seperti semula. Alhamdulillah, perjuangan mereka tidak sia-sia. Saat itu aku dibawa ke salah satu kiai di pondok pesantren, lalu menginap di sana selama 3 hari. Alhamdulillah, sampai sekarang sudah membaik. Jadi sobat horor, sekarang kita dari sudut pandang Ari saat dia berada di rumah kosong itu ya. Oke, next. Hei, Laras, kamu kenapa? Aku bingung melihat Laras. Tiba-tiba menunjuk ke belakang ke arah tirai pintu itu. Dia bertanya melihat sesuatu atau tidak di sana. Padahal kami bertiga tidak melihat apa-apa. Ari, ayo keluar. Bagus, ayo. Bram terus mengajak kami untuk keluar. Kamu tega ninggalin Laras sendirian di sini. Aku kesal sekali dengan sikap Bram saat itu. Tiba-tiba Laras menangis dengan kencang sekali. Pergi kalian dari sini. Itu bukan suara Laras, tapi suara orang lain yang keluar dari mulut Laras. Dia kerasukan. Ari, Laras kerasukan, Ri. Ini gimana? Bagus pun panik. Kita semua panik. Tiba-tiba meja yang ada rodanya terjatuh dengan sendirinya. Kami pun sontak berlari dan membuka pintu, meninggalkan Laras sendirian di kamar itu. Ari, ini gimana? Mau lapor ke orang tuanya Laras apa enggak? Sambil membasuh air hujan di wajahnya. Bagus melontarkan pertanyaan untukku. Tapi kalau lapor kita semua kena, nanti dimarahin sama orang tua kita. Bram, kamu milih Laras selamat apa enggak sih? Udah, kita bilang ke ayahnya Laras aja. Mending kita dipukulin, dihukum orang tua kita, daripada Laras kesurupan gak ada yang nolongin di rumah kosong itu. Aku mencoba meyakinkan Bagus dan Bram. Setelah kami sampai ke rumah orang tua Laras, kami menceritakan semuanya. Lantas ayah dan kedua paman Laras ke rumah kosong tersebut. Bagus pun mengadu ke ayahnya. Sebagai RT pun beliau ikut ke sana. Namun setelah masuk rumah itu, Laras sudah tidak ditemukan dimanapun. Tidak ada tanda-tanda Laras di sana. Kami bertiga kena marah ayahnya Laras dan orang tua kami. Bahkan si Bagus harus menjalani hukuman. Dikecang di pohon rambutan di teras rumahnya seharian. Pak RT atau ayah Bagus memang terkenal tegas atau keras. Beberapa cara telah ditempuh. Setiap malam di rumah Laras diadakan berdoa bersama. Dari ke kiai sampai ke orang pintar pun telah dilakukan. Namun belum ada hasil. Aku selalu sedih saat melihat ibu Laras. Selalu menangis saat bertemu denganku. Beberapa hari kemudian kami mendengar
bahwa Laras telah ditemukan. Dia ditemukan di atas pohon besar di areal makam di desa kami. Katanya Laras ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Akan tetapi Laras bangun lagi sebelum disolatkan. Selesai. Gimana sobat horor? Seru kan ceritanya? Oh ya, satu lagi, menurut narasumber, sekarang Laras sudah berumur 23 tahun, sudah menikah dan mempunyai anak satu yang sehat. Dan buat kalian yang tanya soal asal-usul rumah itu, silahkan kalian berspekulasi terlebih dahulu. Info dari tetangga rumah, saat praktek itu masih dibuka sering ada tamu dari luar kota. Entah apa yang dilakukan di dalam, semua masih menjadi misteri. Gimana sobat horor? Kalau kalian punya cerita atau pengalaman misteri, kalian bisa kirim ke email kami. Nanti alamat emailnya bakalan aku tulis di kolom deskripsi. Bye!